Ya memang kalau misalkan, di job portal kan mungkin kan, agak susah untuk nge-reach-nya ya, anak-anak zaman sekarang tuh pada mainnya kan lebih ke arah Iya, Instagram. Jadi, bener. kita memang selalu job posting di situ juga. Mas Randi dan Mas Fajar punya tim, yaitu tim talent acquisition yang kayak super power ya. Yes, betul. Yes. Iya. Semuanya. Sampai saya kadang suka, aduh, Kenapa tuh adunya? sampai tuh. Kenapa tuh maksudnya Malah saya yang gimana di-drop tuh? gitu. Oh, karena saking hebatnya ya Iya, dari iya. teman-teman yang ada di tim talent Gitu. Dan acquisition. teman-teman kalau dibilang challenge-nya dapat banget. Pressure-nya luar biasa. Tapi Iya. in a good way, not a bad way. Halo Enigmanians, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kamu berada selalu dilimpahkan kesehatan ya. Kembali lagi bersama aku, Kansa, yang akan menemani teman-teman pada hari ini. Oh ya, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk menonton video ngobrol edisi ke-18 pada hari ini. Semoga dari adanya video ini bisa memberikan dampak yang positif buat teman-teman yang menonton ya. Dan jangan lupa, aku mau pesen nih buat teman-teman untuk share video ini ke orang-orang terdekat kamu agar bisa ikut merasakan dampak positifnya juga. Oke, sebelum lanjut, aku mau spill sedikit nih terkait tema pembicaraan kita pada hari ini. Menurutku, tema pada hari ini sangat menarik ya, teman-teman, yaitu tentang Most Wanted Talent Enigma Camp. Langsung aja, saat ini aku sudah bersama dua guest kita, dua narasumber kita yang spesial banget tentunya, yaitu mas-mas yang ada di samping aku. Kita sapa terlebih dahulu. Halo mas-mas. Hai, halo. Tegang nggak nih? Lumayan Lumayan. lagi. Oke. Mas yang ini tegang nggak? Gelisah saya. Oh, nggak bisa, kenapa tuh? Kedinginan kah? Nggak ya? Iya. Oke, tetap semangat ya pada hari ini. Kabar baik semuanya? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik. Oke, sebelum lebih jauh lagi kita ngobrolnya, mungkin mas-mas di sini boleh kenalan dulu ke teman-teman Enigmanian semua terkait siapa dan sekarang lagi di posisi apa nih di Enigma Camp. Boleh siapa dulu? Mohon pimpah. Ya, situ gitu. Boleh. Mungkin dari Masnya dulu kali Oke. ya. Ya, hai, halo. Perkenalkan aku Fajar, Talent Acquisition Lead di Enigma Camp. Salam kenal semuanya. Halo, namaku Randy Desarandra dan sekarang ini posisinya sebagai Senior Talent Acquisitions. Salam kenal semuanya. Oke. Jadi Mas Randi sama Mas Fajar sekarang ada di divisi Talent Acquisition ya. Yes. Oke. Selain ada Mas Randi sama Mas Fajar, ada siapa lagi sih di tim Talent Acquisition Enigma Camp? Mungkin boleh dikenalin terlebih dahulu dan tanggung jawab masing-masing dari personnya apa? Oke. Kita tuh timnya banyak ya, Ren ya? Oh, Banyak sih Oke. sebenarnya. Lumayan besar ya gitu ya. Lumayan. Oke, jadi sebenarnya long story short itu kita berlima. Ada gue, Slita talentnya, terus di support sama Randi di talent acquisition seniornya, terus ada Rista sama Dewidi, itu dia handle untuk talent acquisition officernya, dan kita juga ada recruitment support, itu ada oke. Clara gitu. Baik. Nah, berarti untuk di Talent Acquisition Enigma Camp sendiri merekrut kandidatnya tuh untuk apa aja sih? Boleh mungkin diperjelas lebih detail, Oh, Mas Fajar. oke. Kayaknya Kansa suka sesuatu yang detail. Suka sesuatu yang detail ya. Nggak suka yang samar-samar tuh nggak suka. Iya. Abu-abu gitu nggak suka ya? Nggak suka. Oke. Oke, so Enigma Camp kita hiring di sini itu ada tiga Oke, hal ya. Tiga hal yang kita hiring itu untuk ke internal hiring, Mm-mm. terus ada juga untuk ke experience hiring, Mm-mm. dan kita juga hiring untuk ke trainee bootcamp Oh, gitu. Nah, baik. itu mungkin sambil jalan nanti kali ya. Mungkin Oke. akan dibantu sama Mas Randy. Betul. Oke, nah untuk saat ini secara komprehensif platform apa sih yang dipakai oleh tim talent acquisition untuk job ads-nya? Job ads. Hmm. Oke. Ini mungkin
backward dulu nih dari pertanyaan sebelumnya. Baik. Dengan apa aja yang kita hiring, kita tuh most likely hiring itu untuk tech position. Oke, tech. Gitu, dan juga khususnya untuk yang internal hiring sama experience hiring. Kalau ada pertanyaan nih dari teman-teman Enigmanians atau yang di luar gitu yang nanya, kira-kira kalau gue mas yang bukan non-tech, bisa nggak sih kalau untuk daftar di Enigma gitu? Well, sebenarnya bisa, tapi unfortunately di beberapa kesempatan kita itu fokusnya ke tech gitu. Ada, tapi ya mungkin sedikit gitu. Nah, terus mundur lagi sedikit terkait dengan kenapa sih kalau jawabnya mundur-mundur terus ya Ren ya? Iya, ini kenapa sih mundur-mundur terus, maju dong dikit. Ya, agak susah untuk Susah susah ya. untuk maju ya. Oke, nah di experience hiring ini kita tuh hiring untuk ke tech yang tadi aku bilang. Oke. Tapi bedanya kalau untuk yang experience hiring ini kita hiring untuk ke klien kan Sa. Yes. Nah, kita hiring untuk ke klien, kita hiring untuk kebutuhan-kebutuhan yang spesifik yang dibutuhkan sama klien kita gitu. Nah, terus kalau untuk internal hiring, mungkin teman-teman recruiter di luar sana yang lagi nonton ini juga itu juga udah tahu untuk kebutuhannya itu ya fulfillment untuk di bootcamp gitu. Nah, kalau untuk di trainee bootcamp ya itu buat teman-teman yang mau switch karir, mau coba berawal dari karir yang di IT, itu bisa masuk ke kita dengan belajar belajar IT gitu. Nah, ini buat basicnya yang IT sama yang non IT ya Ran ya. Kita Sebenarnya switch karir semuanya juga. ya bisa masuk, baik yang IT maupun non IT. Yang pasti dari calon kandidatnya memang ada ketertarikan di dunia teknologi, seperti itu. Betul. Nah, terus ini jadi nggak kejawab pertanyaan intinya, Iya. malah kita banyak ngobrolnya nih. Platform Kita- apa yang platformnya ya. dipakai? Platformnya itu biasanya? kita most likely itu kita pakai di sosial media. Yes. Tuh, ada sosial media, ada untuk Instagram, terus kita juga pakai job portalnya itu kita pakai Glints, kita ada Caliber, dan kita juga pakai LinkedIn. Bahkan di LinkedIn-nya kita berdua tuh kadang suka share terkait dengan kebutuhannya kita ya Ran ya. Yes, betul. Gitu. Jadi mungkin baik. teman-teman kalau ada kebutuhan atau kayak kayaknya gue udah waktunya mau pindah kerja deh, mungkin boleh ngeliat di LinkedIn-nya Enigma gitu, karena Betul. sosial media yang profesional ya, Ya. as you know. LinkedIn. Teman-teman tahu juga itu kan LinkedIn ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang gampang gitu ya, aduh mas gue nggak main LinkedIn gitu, gimana caranya gue mau main LinkedIn tapi gue nggak tahu. Nah, itu mungkin session nanti ya. Nah, kalau untuk itu mungkin di sosial media yang di Instagram. Oke, baik. Di Gitu. Instagram juga. Iya, betul. Instagram itu kita share di Grow with Enigma dan di @enigmacamp. Dan kita lumayan sering ya Ran ya. Lumayan sering. Bisa ya kalau dibilang seminggu sekali untuk post job ads enggak, tapi kita beberapa kali untuk sering ya. Yes, post di betul, sana ya. betul. Gitu. Jadi memang kalau misalkan di job portal kan mungkin kan agak susah untuk nge-reach-nya ya. Anak-anak zaman sekarang tuh pada mainnya kan lebih ke arah Instagram. Iya, Jadi benar. kita memang selalu job posting di situ juga. Oke. Jadi cukup bisa dilihat di situ. Betul. Nah, berarti ini perlu di-highlight nih buat teman-teman Enigmanians. Artinya jangan lupa follow Instagram @enigmacamp dan @growwithenigma, benar? Yes, Indeed, betul. Iya, boleh teman-teman nanti disematin ya username @growwithenigma sama @enigmacamp di kolom komentar biar teman-teman Enigmanians nih pada aware gitu ya, langsung pada follow gitu. Karena tim talent acquisition pun nge-share job ads di Enigmacamp melalui Instagram juga gitu. Yes. Selain LinkedIn, Caliber, terus apa tadi? Ada Glints. Glints dan lain sebagainya. Betul. Gitu, Baik. karena again ya, ini mungkin sedikit ngasih tau juga. Kalau teman-teman mau apply lewat Glints atau Caliber kan ada juga ya, gampang gitu. Tapi kalau untuk yang lebih mudah lagi ya di Instagram. Di Instagram. Gitu, dan itu kita lumayan sering dan ada tim sendiri yang review. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan udah apply tapi belum ada balasan, mungkin boleh langsung ngobrol di situ. Iya, sekarang kan banyak ya yang memudahkan kita untuk mencari lowongan pekerjaan tuh ya. Yes, Betul. betul. Termasuk Instagram. Betul. Karena emang Instagram lagi naik-naiknya nih Yes. gitu kan, dipakai sama semua kalangan Iya, gitu. betul. Ya, jadi pada intinya jangan lupa follow @growwithenigma dan @enigmacamp. Bener? Betul. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan nih ya, job desk dari talent acquisition sendiri itu berdasarkan services yang disediakan oleh Enigmacamp, yaitu Betul. dari experience hiring, internal hiring, dan juga bootcamp. Betul. Dan itu juga punya timnya masing-masing.
Yes. yang bertanggung jawab dari 3 kategori itu. Betul. Nah, ini salah satunya Randy nih. Oh, iya. Ini salah satu tim yang bisa dibilang in charge buat 2 hal nih. Oh, yes. Langsung. Mm-mm. Ada untuk internal hiring Dan juga untuk di experience hiring. Oke. Mungkin Randy bisa share nggak, Ran? iya, itu Kayak maksudnya gimana tuh sih? gimana ya? Itu agak asing sih kalau di Oke. telinga aku. Oke. Experience hiring dan internal hiring tuh gimana? Oke, kalau misalkan untuk experience hiring ini, itu tuh lebih ke arah untuk proses rekrutmennya, yang nantinya itu akan disalurkan ke Mm-mm. one of our clients. Oke. Itu untuk experience hiring. Tapi kalau misalkan internal hiring, nanti proses rekrutmennya Mm-mm. itu akan masuk untuk internalnya kita, which is sesuai sama namanya internal hiring. Iya, benar. Seperti itu sih. Jadi Gitu. pembedanya itu ya. Pembedanya adalah itu. Dan kalau misalkan untuk internal experience hiring, biasanya itu yang posisinya lebih senior dibandingkan internal hiring. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau internal hiring pun juga ada posisi senior juga, tapi kalau yang experience biasanya kebanyakan majority itu senior level gitu. Oke, baik. Mas Randy sendiri di experience hiring sama internal hiring? So far sampai saat ini dibilang sendiri juga enggak, karena masih tetap di assess with Fajar. Oke, berarti nggak single fighter. Enggak single fighter. Single fighter lah ya. Oh iya, semuanya single fighter. Ada duet mautnya. Ada duet maut di sini. Iya, oke. Baik. Berarti Mas Fajar dan Mas Randy ini megang juga 2 kategori, experience hiring dan internal hiring. Yes, betul. Ya. Dan spesifik mungkin kalau dikasih tahu, tadi kan kita berlima ya. Terus dari 5 kita handle ada 3 posisi, 3 hal lah ya. 3 hal tersebut itu ya kami berdua ini memang handle untuk ke internal hiring dan juga experience hiring. Terus kalau untuk tim kita, Rista dan Widi ini juga nggak kalah pentingnya juga perannya mereka, karena mereka pun juga hiring pure memang, walaupun mereka hanya di trainee bootcamp, tapi mereka ini juga kece dan keren karena the way mereka itu nyari kandidat, cara mereka itu proses satu orang sampai dengan melihat ini orang ini kandidat ini bagus buat ditempatin kita dan lain sebagainya, itu semua gerbangnya dari dia gitu. Dan ada Clara ini salah satu orang yang cukup mensupport kita juga as his title ya, as a recruitment support atau recruitment admin, not only yang input CV dan lain sebagainya gitu ya, enggak, karena kita di sini kasih challenge juga ke mereka yang kesannya tuh wah rekrutmen admin, tapi kesannya nggak gini ya, nggak cuman administratif aja gitu, tapi kita juga kasih mereka untuk opportunity untuk develop satu project atau create satu project, entah itu buat personal memudahkan kerjanya dia atau buat the whole team atau partnership dengan yang lainnya gitu. Karena kebetulan culture-nya di Enigma ini kan dinamis banget ya, dan juga kita boleh banget untuk create satu project sampai dengan yang lainnya gitu. Mendengar deskripsi dari Mas Fajar tadi, glad to hear that, kayak ternyata Mas Randy dan Mas Fajar punya tim, yaitu tim talent acquisition yang kayak super power ya. Yes. Betul. Semuanya. Sampai saya kadang suka kenapa tuh adunya? Kenapa tuh, maksudnya gimana tuh? Gitu. Oh, karena saking hebatnya ya dari teman-teman yang ada di tim talent gitu. acquisition. Dan teman-teman semuanya itu ambisius untuk hunger untuk reach the targetnya itu sendiri. Jadi teman-teman semua pun juga paham dengan perannya masing-masing, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi mereka semua tuh willing untuk gue punya target ini nih gitu. Contoh kayak Randy ya. Randy tuh baru masuk ke sini sekitar 2 minggu ya. Dia tuh masih frustasi dengan culture dan lain sebagainya itu, karena budaya korporasi ya Randy. Beda lah ya mungkin ya Mas Randy dari Ya agak berbeda lah bisa dibilang. Terus tiba-tiba masuk ke sini dan 3 minggu dia masuk ke sini udah bisa achieve lumayan banyak dan wow, itu keren sih, dan itu ngebuat kita tuh makin terpacu untuk kayak Randy aja bisa, kenapa gue enggak gitu. Berarti Mas Randy membawa dampak yang positif. Alhamdulillah. Ya, semoga akan terus membawa dampak positif. Amin. Nah, ngomongin terkait keunikan nih Mas Fajar, karena di Enigma Camp sendiri ya, talent dari segi tanggung jawab talent acquisition ada dibagi 3, experience hiring, internal hiring, dan bootcamp.
sebelumnya Mas Fajar pernah nggak atau Mas Randi megang hal yang kayak gini gitu? Oh enggak. Kalau Randy deh, kayaknya dari tadi To aku be fair terlalu banyak. belum sih sebenarnya. Berarti ini pengalaman pertama kali menjadi recruiter di Enigma Camp, terus megang 3 kategori itu. Iya betul. Apa ya, bisa dibilang di pengalaman sebelumnya memang ini adalah pengalaman pertama, which is itu edutech ya gitu. As Iya. an edutech Secondary dan education ya ya, secondary masuk ke education kategori edutech. dan memang ya ini unik ya, ini our first time ya berarti ya. Iya. Lu juga ya Jar ya? Iya, kayaknya ya. Kayak kalau ngeliat dari backward sendiri, backward lagi nih, gue mundur lagi. Mundur lagi. Kayak mundur lagi, kalau ngeliat mundur lagi dari karir gue dari belakang tuh, gue kebanyakan di financial services, Oke. terus di telecommunication, Mm-mm. sampai akhirnya kecemplung waktu itu pernah di korporasi atau retail, terus sampai akhirnya sekarang di lingkungan Second. yang education lah ya, Hmm. education teknologi itu yang menurut gue tuh kayak baru dan oke, ini seru sih. Karena kalau dibilang challenge-nya dapat banget. Pressure-nya luar biasa. Tapi Iya. in a good way, not a bad way. Iya. Karena Of course. bukan berarti gue ngomong depan kamera jadi ngomong gini ya, enggak. Tapi seriously, Nggak peres ya ini, nggak Enggak, peres ya, enggak. nggak peres Karena- ya teman-teman. karena kalau ngelihat dari sebelumnya sendiri, track record sebelumnya sendiri ya, ya challenge-nya as a recruiter ya non-tech ya udah gitu aja Ren ya. Yes, Hmm. betul. Tapi kalau di sini kita handle jadi kayak ibarat bahasa tuh bilingual gitu, tech dan non-tech gitu. Multi talent, Indeed, multi talent. indeed. Oke, recruiter di Enigma Camp multi talent. Iya. Nah, secara komprehensif, aku pengen tahu nih, as a recruiter, Mas Randi dan Mas Fajar, punya ekspektasi tersendiri nggak sih ketika merekrut seorang kandidat untuk masuk ke Enigma Camp? Kriteria, konteksnya. Wow. Kalau misalkan kriteria ya, sebenarnya kalau misalkan untuk kriteria, yang pastinya kalau hard skill kan memang kita kan mengikuti ya Iya. dari posisi yang dibuka, keinginan user seperti apa. Tapi kalau misalkan untuk kriteria dari saya sendiri ya, kriteria dari saya sendiri tuh yang pasti itu kolaboratif, itu yang paling penting. Oke, Karena memang baik. balik lagi kalau misalkan kita bekerja, itu kan nggak sendirian, kita kan in a team. Mm-mm. Jadi memang kalau misalkan saya tuh lebih nyarinya yang lebih ke arah kolaboratif, Mm-mm. itu yang pertama. Dan kedua yang adaptable, Mm-mm. karena memang setiap, apalagi kalau misalkan dia pindah dari perusahaan yang pertama ke yang baru, Mm-mm. which is itu kan berbeda kan, Iya, lingkungan yang pasti. berbeda. Mana tahu yang di tempat yang sebelumnya itu semisal lingkungannya misalkan seperti A, terus tiba-tiba masuk ke lingkungan B yang Mm-mm. misalkan ambisius nih misalkan. Mm-mm. Nah, kita tuh mesti adaptable dengan lingkungan seperti itu, dan itu kriteria utama dari perspektif saya sendiri. Ketika Mungkin kalau- mencari seorang kandidat. ya. Yes, betul. Mungkin kalau misalkan dari Fajar, gue yakin Mungkin lu beda ada- lagi nih, Iya, gue point yakin of lu- view-nya. point of view-nya pasti Coba Mas beda. Fajar boleh diceritain. Mungkin kalau dilihat dari apa yang dicarinya ya, lebih ngelihat ya otomatis udah itu udah pasti ya, untuk dari skill set, experience itu udah Baik. hal yang common. Of course. Tapi kalau dari gue personal sendiri, kenapa gue nggak menfokuskan ke isu itu, walaupun memang itu menjadi main fokus utama gue, tapi ada hal yang lainnya. Mm-mm. Sesimpel gini deh, teman-teman di luar sana tuh aku yakin punya intelektual yang tinggi, Mm-mm. punya intelektual yang bagus. Cuman ada beberapa orang yang mungkin secara apa ya, personal skillnya mereka atau soft skill kali ya Ran ya, Yes, bilangnya ya. betul, betul. Itu yang kita juga harus lihat gitu, gimana sih cara komunikasinya dia gitu. Dan kadang kalau lagi interview kan kita tuh suka nanyain, kalau misalkan nih kayak Kansa gitu, misalkan lagi dalam kondisi kayak gini gimana nih gitu kan. Itu kan juga kita lihat gimana sih kandidat tersebut, atau kan gimana sih Kansa itu ada dalam satu kondisi gitu. Dan itu kita juga lihat gitu, apakah fit in dengan culture-nya kita, fit in dengan timnya juga itu sendiri gitu. Karena itu jadi peran penting buat kita juga untuk ngelolosin satu orang. Oke. Karena jangan sampai kita kejebolan ya Ren. Betul. Mungkin ada tambahan sih sedikit Boleh. ya. Kalau misalkan untuk yang kita udah sepakati ini, kita berdua sepakati lebih ke arah ini. Kalau misalkan attitude itu tetap nomor satu sebenarnya. Karena balik lagi ketika seseorang ini
they have skills Mm-mm. tapi they don't have any attitude sama sekali, itu menurut kita udah red flag sih. Oh, Karena itu bisa dibilang ada salah satu culture-nya kita ya, itu salah satunya adalah respect others. oke. Memang kalau misalkan dari situ aku bisa bilang ketika kita bisa respect satu sama lain, itu akan mempermudah jalannya Mm-mm. gitu. Karena aku memang waktu itu juga berpikiran kalau misalkan memang ada satu sama lain tuh selek, itu pasti nggak akan apa ya, suasana kerja jadi nggak enak, nggak Bener. kondusif, Nyaman ya. nggak nyaman sama sekali. Walaupun misalkan satu karyawan ini itu bertengkar dengan satu lagi Mm-mm. yang di lingkungan lainnya yang tidak ada hubungannya, akan merasakan Iya. hal negatif itu. Iya, dampaknya jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana Mm-mm. gitu. Jadi Benar-benar. attitude would be our number one concern sih sebenarnya. Iya, pasti Number 2 sih. kali ya. Ya, number two. Number one-nya adalah ya skillnya. skill setnya. Oke, baik, ya benar Karena- juga sih. Iya. karena itu yang kita juga kan ya. Mhm. Kita, Iya. gitu. Iya. Tapi mungkin kalau dibilang number 2-nya itu adalah Attitude. Attitude. attitude gitu ya. Mungkin ngambil dari film Kingsman. Ya, Ya. Manners make it man. ya. Gitu. Make it man, tanda kutip ya. Mm-mm. We're not only hiding for men, but Mm-mm. ada juga cewek dan Iya. lain sebagainya. Human lah. Ya, Yes. as human. Baik, ya attitude emang penting karena kalau misalnya kita pinter tanpa attitude pun juga Ya. sia-sia gitu ya, Yes. Betul. percuma. Oke, baik. Nah tadi nyambung dari pembahasan tentang skill dari sudut pandang seorang recruiter. Mungkin ada lagi nggak sih yang dilihat oleh Mas Randi sama Mas Fajar ketika proses hiring untuk melihat suatu kandidat ini bisa nggak nih, lolos nggak nih pertimbangannya masuk ke Enik Makem? Ada nggak skill-skill atau kemampuan lain misalnya? Mungkin yang bikin Mas Randi dan Mas Fajar kayak ngeliat, wow, oke nih kandidat, langsung Gimana aja deh? offering gitu. Kayaknya kalau dari gue lebih ngelihat gue tuh selalu amazed. Mm-mm. Gue tuh selalu amazed dengan kandidat yang orangnya humble Baik. gitu. Soal pinter, soal skill set dan lain sebagainya, iya oke. Mm-mm. Tapi saat dia humble, gue ngerasanya kayak lebih, oh seru ya orangnya gitu. Dan Mm-mm. memang kalau gue personal, gue sama Randi itu dan di tim gue sebelumnya pun juga gue selalu bilang sama mereka untuk kita jadi recruiter karena udah zaman modern, gak usah yang terlalu kaku-kaku ya Yes, Ren, ya. betul. Itu jadi kita lebih open aja gitu. Dan pada saat kita udah open dan dibalas sama mereka gitu, ya udah kita kan jadi ngobrol lebih enak. Ya, Nah, benar. dan humble ini itu lebih gampang pada saat kita itu udah mau mencari tahu tentang personal tentang dia, skill set tentang dia dan lain sebagainya. Jadi kalau udah ketemu soal kandidatnya humble nih, mungkin kita akan ngobrol lebih enak. Iya, jadi rasanya kalau pas proses interview tuh bukan interview, tapi Iya. kayak ngobrol aja Iya, gitu sama yes, temen ya. betul. Betul. Iya, Betul, iya. betul. Jadi kayak ngalir aja gitu. Betul. Sifat itu yang dibentuk itu dari dulu. Mm-mm. Kalau misalnya masalah skill itu bisa kita asah along the way. Oke, baik. Jadi memang tadi balik lagi kalau misalnya untuk menambahkan kata-kata Fajar, Mm-mm. memang kita kalau misalkan ngeliat orang yang humble Mm-mm. terus juga dia pengen berkembang terus, itu tuh kita sangat appreciate dan kita sangat suka kandidat yang seperti itu. Karena balik lagi bukannya kita tidak melihat skill, tapi skill itu bisa diasah. Iya. Gitu sih. Iya, Betul. benar sih. Berarti kan maksudnya kayak kriterianya ada nih hard skill ya. Yes, Heeh, betul. Tapi ada skill-skill lain yang dipertimbangkan juga gitu Iya, ya. Tadi kayak betul. dari Mas Randi kolaborasi, terus kalau dari Mas Fajar mungkin bermotivasi tinggi atau humble dan lain sebagainya. betul, gitu. betul, betul. Itu yang bikin mungkin rekruter punya kesan khusus gitu Iya. buat betul. suatu kandidat Nah, dalam kalau untuk proses interview sendiri kan lebih kayak ngebuild first impressionnya yang menarik ya. hiring. Kan tanda kutip jualan gitu ya. Iya. Tapi ngebuat gimana lawan bicara kita tertarik Mm-mm. itu ya dengan caranya mereka masing-masing. Mungkin dengan caranya Kansa yang humor, Randi yang yang langsung langsung to the point, straight to the point, betul ya. Hmm. Baik. Oke, tadi itu masalah skill. Nah, aku mau ngebahas terkait kendala nih. Kendala Mas Randi dan Mas Fajar sebagai seorang rekruter Enik Makem selama proses hiring. Boleh diceritain satu-satu? Gak apa-apa, panjang gak apa-apa.
Ini kalau diterusin panjang kan? Jadi panjang film banget. nih ya, Ya. film nih. Buset, panjang banget, panjang banget. Boleh. Kendala ya, kalau misalkan untuk kendala sebenarnya banyak sih. Di setiap proses rekrutmen kan proses rekrutmen itu ada banyak ya. Ada ketika sourcing, kemudian screening CV. Di setiap proses itu pasti ada kendalanya masing-masing. Pasti. Mungkin kalau misalkan kita mau ngomongin terkait dengan yang paling ngejengkelin kali ya, mungkin ya kalau misalkan yang paling ngejengkelin tuh proses ketika offering itu paling ngejengkelin karena Oke, baik. deg-degannya dapat banget. Oke, Dapet kenapa tuh? banget. Jadi Deg-degan. ketika offering stage ini itu tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama, walaupun sebenarnya masih bisa diatasi juga sih. Yang kemungkinan pertama adalah dia nggak nerima offernya. Oke. Terus kemungkinan yang lainnya antara dia punya offering yang lain, terus dia ngebanding-bandingin dengan offering Oh kita. ya. Itu juga sering terjadi. Iya. Atau misalkan tiba-tiba kandidatnya emang bail dari proses rekrutmennya karena satu dua hal yang lain. Itu menurut saya paling ngejengkelin sih, dan itu menjadi main concernnya. Oke. Jadi kendalanya kita sebagai Kendala seorang recruiter. recruiter ya. Cuman memang sebenarnya bisa diatasi. Bisa diatasinya tuh dengan cara yang paling pertama ketika kita HR call, pastikan kita sebagai recruiter udah memastikan kandidatnya apakah ada proses tempat lain. Kemudian juga apakah ada concern terkait dengan prosesnya, apakah dari misalkan dari bidang dari perusahaannya atau something like that. Itu bisa diatasin. Cuman kalau misalkan untuk sekarang ini kendala yang lagi dialami sih itu ya. Oh, iya. Itu yang lagi dialami. Mungkin kalau di Fajar beda mungkin. Ini mungkin disclaimer kali ya. Boleh. Disclaimer dulu. Disclaimer. Mungkin ada hal yang dirasain tuh suka tiba-tiba ada yang ngereok di ruangan ya Ren. Oh, iya. Kenapa tuh ngereoknya? Lumayan sering dengerin. Mohon maaf. Randy lumayan sering dengerin gue ngereok di ruangan. Oke, baik. Karena ada satu kandidat yang, kalau tadi kan Randy bilangnya kayak ada yang nge-ghosting ya. Ya. Dan jangan salah, kita pun juga as recruiter tuh lumayan sering dan bahkan sering di ghosting oleh 1-2 orang dan bahkan banyak gitu. Oke, menarik nih. Gitu, karena- Kok bisa gitu ya? Bisa. Padahal anekdot yang sering aku dengar justru adalah kandidat yang sering di ghosting oleh recruiter. Indeed, betul. Dan ini kita mendengar anekdot baru kalau recruiter juga sering di ghosting oleh Iya, kandidat. Betul. Coba Ini- diklarifikasiin. Tapi tolong. again, ini disclaimer dari pengalaman saya sendiri ya, Baik. dari beberapa tahun belakangan yang terkait dengan gua hiring itu, tapi udah mau proses offering, udah tinggal harganya udah cocok, angka semuanya udah oke, dokumen udah lengkap, kita mau kirim offering, tiba-tiba unfortunately mas, I can join dan bla 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 bla. Dengan berbagai alasan. Iya, dengan Yes. berbagai macam alasan. But kita as a recruiter juga nggak ada masalah dengan hal itu. But sometimes happen adalah pada saat kita tuh udah ke handle yang lain. Jadi kita tuh kan kadang satu orang tuh nggak cuma megang satu posisi kan. Iya, Kita of megang course. 3-4 bahkan lebih kan. Nah, kadang kalau lagi ada 2 atau 3 posisi yang udah lagi masuk offering kan kita nggak mungkin preparing untuk backupnya kan. Nah, walaupun sebenarnya sehatnya adalah kita preparing the backup plan-nya dengan kita nyiapin satu kandidat baru atau kandidat lainnya itu juga yang udah mendekati dari kandidat utamanya itu udah oke gitu dan lain sebagainya gitu. Itu yang kadang kita bisa lakuin. Tapi Oke. ya kalau lagi nggak siap kan mau nggak mau harus Iya. kayak harus mulai dari awal nih. Iya, mulai dari awal lagi, Iya, screening dan- CV lagi. Iya. betul Kontak dan lagi. betul dan itu kan takes time. Sedangkan kita recruiter sendiri kan juga punya SLA, time yang harus diisi untuk mengisi satu posisi, entah itu level junior sampai dengan level senior, apapun itu levelnya, itu kan kita punya timingnya sendiri gitu. Dan kalau ditanya tentang masalahnya ya itu satu. Terus yang kedua mungkin ini juga dialamin sama teman-teman recruiter di luar ya. Iya. Kita mau hiring nih, Mm-mm. udah tahu yang mau di hiring tuh apa, kandidatnya udah ada, budgetnya nggak ada. Itu sama sakitnya kayak pas lagi udah di depan nih gitu, budgetnya nggak ada. Oke. Itu Dan- sering terjadi ya. Iya, Itu sering terjadi. itu common banget, Iya. itu common banget gitu. Dan itu ngerasa kayak wow, harus gimana lagi nih? Marketnya diubah Bentar nih. lagi garis finish nih Iya, kan. Iya. betul gitu kan. Iya. Yang sebenarnya itu bisa aja didapetin dari awal kan. Cuman again dapetin 5 kandidat gampang, terus ternyata pas cari tahu, wah budgetnya mahal gitu. Jadi ya udah harus cari lagi, mulai lagi dari awal gitu. Jadi kayak kalau recruiter tuh ibaratnya
kalau teman-teman pernah dengar istilah bangun candi semalam, Iya. kita tuh Roro setiap hari- Jonggrang. Project Roro Iya, Jonggrang. kita tuh setiap hari gitu. Iya. Setiap hari tuh bilangnya, orang bilang tuh kayak Iya. harus bikin ini. Jadi sehari itu kita ada Yes. interview, ada review CV, ada Oke. ya banyak lah hal yang dilakuin gitu. Bahkan kegabutannya kita adalah review CV. Itu betul. lucu ya. Iya. Jadi kalau rekruter gabut itu bukan scroll TikTok atau Instagram, Bukan. screening CV. Iya. Oke. Karena ya kita itu nggak ada yang poin. tahu ke depannya seperti apa. Iya. Itu yang paling Antisipasi. antisipasi. Plan antisipasi. Preventif. Iya Preventif. benar. Jadi rekruter ini sama dengan Roro Jonggrang guys ya, Iya. fun fact-nya gitu. Ini kayaknya diganti aja di judulnya curhatan seorang rekruter ya. Ini kita bahas tentang unek-unek dari seorang rekruter gitu ya, secara garis besar. Oke, tadi Mas Fajar kayak sempet atau Mas Randi ya, aku lupa, nyinggung terkait ghosting mengghosting. Sebaliknya, pernah nggak dikejar-kejar oleh kandidat? Bukan lagi ya Ren ya. Oh, itu sering banget. Sering banget. Sering banget pada saat kita lagi, apalagi udah lolos dari tahap dari HR interview gitu. Terus tahap ke user interview itu ada usernya lagi berhalangan. Kita udah jadwalin misalkan di hari Senin, ternyata Seninnya itu nggak bisa, ubah lagi ke Selasa dan lain sebagainya gitu. Sampai terus nanti ketemu jadwal yang match. Kadang user udah bisa di Senin, kandidatnya nggak bisa, dan sebaliknya gitu. Sampai akhirnya kita sempat reschedule sampai seminggu baru ada, tapi kandidatnya teriak ke kita, Mas gimana Iya, nih kok sering reschedule terjadi terus sih. begini-gini nih gitu kan. Ya gimana, kita belum menemukan kandidatnya, belum menemukan timing yang pas gitu kan. Jadi itu yang kadang jadi strugglingnya kita juga. Sama minta tolong ke para kandidat. Ini Tolong sebuah ya. curhatan nih. Tolong Minta banget tolong nih. nih ke para kandidat. Kalau baru di interview jam 3 sore, jam 4 jangan ditanyain. Belum akan dapat feedbacknya. Itu Jadi nggak sabaran, nggak sabar. Kan ditanya kan, dikejar-kejar kandidat kan. Pernah. Oh, Tapi pernah. tolonglah, baru interview sejam yang lalu, nggak sejam kemudian langsung dapat feedbacknya. Jadi minta tolong buat teman-teman. Jadi Ya, iya kita tolong. mungkin kandidat-kandidat di luar sana harap bersabar gitu ya. Kita mau ngebantu Anda, tapi tolong Jangan kejar-kejar kita. jangan kejar-kejar kita. Iya, kita pasti kasih kepastian Yes, gitu ya. betul, betul. Karena balik lagi apapun hasilnya, kalau misalkan di culture-nya kita itu, even though udah lebih dari 2 minggu, kadang-kadang kan memang untuk proses ini kan feedbacknya kan 1 sampai 2 minggu. Yeah. Itu yang udah biasanya. Cuman kalau di kita itu memang kalau misalkan udah lebih dari 2 minggu pun kita akan tetap kabarin kok. Jadi tetap bersabar karena feedback dari user itu, user pun juga ada kesibukannya sendiri. Jadi kita tuh pasti akan terus follow up. Jadi kalau memang belum ada kabar dari kita, berarti kita belum dapat kabar dari usernya. Oke. Gitu. Clear ya teman-teman. Jadi kenapa ada anekdot di luar sana bilang aku di ghosting sama rekruter. Nah, di sini rekruter juga bilang aku juga di ghosting sama kandidat. Alasannya ada teman-teman ya. Yes. Jadi bukan karena sengaja di ghosting, enggak Bukan. gitu. Ada alasannya teman-teman. Jadi semua ada sebab akibatnya. Gitu. Baik. Ya ini curhatan seorang rekruter. Oh ya, aku mau tanya lagi nih tentang proses hiring di Enigmakem, khususnya yang experience hiring sama internal hiring. Biasanya tuh ada berapa tahap sih, Mas Randi dan Mas Fajar? Oke. Kalau untuk tahapan internal hiring ya, Mm-mm. kita tuh cukup unik. Oke. Ada beberapa posisi. Tadi kan aku di awal bilang untuk ada yang non tech juga ya, Mm-mm. sama ada yang tech. Kalau untuk yang di non tech kayak Randy nih, pas aku hiring, Mm-mm. dia itu cuman ikut interview dari aku, terus lanjut ke interview HR manager, Mm-mm. terakhir ngobrol dengan C-level atau BOD kita. Oh, oke. Mm. Gitu, dan itu udah selesai gitu. Mm-mm. Terus setelahnya itu kita ada background checking, terus ada offering, dan ya udah selesai. Oh, oke. Nah, terus kalau untuk yang tech tuh gimana gitu? Kalau tech tuh biasanya kita suka ada sempilin technical interview, kita ada session technical interview itu sebenarnya sama aja kayak user interview atau peers interview ya. Mm-mm. Tapi biasanya kita juga ada apa namanya? Ngasih tahu juga nih, kita mau ngeliat coding technical test, technical test, Mm-mm. kayak pengen lihat skill codingnya dia kayak gimana sih gitu, pemahaman dia dan sebagainya gitu dalam kayak kita kan di sini kan juga ada posisi IT trainer ya kan Yes, ya. betul. Dan itu kita ngelihat gimana cara dia itu ngebuat materi, ngebuat silabus yang mungkin kita dari awal udah minta sama mereka bahwa
nggak usah yang terlalu sophisticated banget atau yang terlalu memuaskan banget, tapi yang penting paham groundnya sampai dengan live coding test gitu. Jadi di kita tuh cuman ada HR interview, terus lanjut ke user interview, final interview, dan di antara user interview ini biasanya tuh ada peers interview atau technical interview tadi gitu. Dan biasanya kalau sebelum ke final atau pada saat sudah final itu kadang suka kita mintain tes juga, karena kita kan juga untuk melihat persona kan ya, kita as human pasti kan nggak luput dari kesalahan ya Ran. Betul. Gitu. Jadi kita pun juga ada metode yang ngebantu untuk melihat personal mereka dari psikotes dan ada beberapa hal lainnya gitu. Baik. Berarti psikotes tuh jadi aspek juga ya untuk mempertimbangkan kandidat lanjut atau enggak? Bisa dibilang kayak gitu nggak? Bisa dibilang kayak gitu, karena kita bisa ngeliat juga kan dari hasilnya tersebut di compare dengan hasil interview gitu. Karena kita kan ada beberapa komparasi gitu, dan dari interviewer juga kan juga bisa ngasih penilaian. Dan itu masing-masing penilaian juga ada reviewnya, ada hasilnya gitu. Nah, tahap apa yang sering kandidat itu gagal? Kira-kira apa ya? Tahap apa ya yang sering kandidat gagal? Oke, kalau untuk tahap apa dari semua proses rekrutmen ini, biasanya tuh sangat disayangkan di antara dua sih sebenarnya. Ada di technical test, itu biasanya suka gagal, dan ini sih user ya. Most likely user. Iya, most likely sih user gitu. Kalau misalkan udah nyampe final interview, biasanya sih itu tinggal ngelihat dari culture-nya si kandidat biasanya. Tapi kan kita kan juga mesti ngelihat dari segi skillnya ya, hard skillnya, dan ya itu antara dua itu sih, antara technical test atau user interview. Biasanya sih di situ ya. Tapi Dan kalau dengar pandangan dari gue ya, tiba-tiba ada, kalau dari gue HR interview, which is itu kalau gue yang interview kebanyakan yang gagal. Oh gitu, kenapa tuh? Mungkin dari hasil analisis Mas Fajar dan Mas Reni itu ada apa tuh? Mungkin diluruskan ya, karena masing-masing recruiter kan punya sense-nya masing-masing, punya penilaian masing-masingnya. Dan kalau dari gue sendiri, ini juga ke Randi juga sebenarnya melakukan hal yang sama, tapi mungkin kayaknya mungkin gue yang terlalu selektif ya. Bisa jadi gitu. Jadi kadang interview dari gue sendiri pun juga lumayan banyak juga, dan kalau dari gue sendiri perspektif gue tuh ada yang dari gue, ada yang dari user juga gitu, dan itu yang lumayan balance lah gitu. Karena kalau dari HR interview kenapa kok banyak yang gagal gitu ya, HR interview memang bukan hanya sebatas menggali potensial diri kalian aja, tapi kan kita ngelihat juga gimana sih skill setnya kalian, gimana sih menanyakan tentang cara berpikir kalian, cara kerja dan lain sebagainya. Di situ kan juga ada penilaian yang bisa dilakukan sama HR gitu. Dan sehingga pada saat kita udah nge-building profile atau deliver kandidat ke user, user sendiri pun juga puas dengan kandidat yang kita berikan gitu. Mungkin kalau mau nambahin sedikit, boleh. Kalau misalkan dibilang Fajar berarti itu adalah HR interview. Kalau misalkan di gua itu screening CV. Oh, Justru lebih awal lagi. Lebih awal lagi sebenarnya Jadi banyak. kalau diurutin berarti semuanya tuh banyak ya. Iya sih. Tergantung. Iya, tergantung. Balik lagi tergantung. Dan mengingatkan aja kenapa di screening CV. Kenapa tuh? Kalau misalkan memang untuk posisinya yang kita buka untuk IT, tolonglah para yang lain selain IT nggak usah ikut nimbrung. Itu udah pasti gak dilihat. Tapi memang sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalkan dia mau apply juga nggak masalah. Cuman jangan ditargetkan ke kita, salahnya kita nih. Karena memang misalkan kita buka IT, ya masuk ternyata posisi lain nih, sales, marketing, udah pasti nggak cocok. Itu udah pasti. Dari segi background tuh udah iya, beda, dari background udah salah. Jadi jangan nyalahin kita kalau kita reject. Soalnya suka ada tiba-tiba masuk ke Twitter kayak wah di reject gini-gini. Enggak, karena emang nggak cocok. Iya, karena backgroundnya nggak match guys. Iya. Kayak gitu sih. Kalau mau ditarik jauhnya sih screening CV sih sebenarnya paling banyak. Gitu. Itu penting juga sih buat teman-teman Enigmanians nih. Kalau misalnya dapat loker gitu ya, dilihat dulu judulnya apa nih, yang dibutuhin apa gitu kan. Jangan misalnya backgroundnya sales terus mau daftar IT, ya itu juga
cross banget ya, Iya, nggak nyambung bener. gitu. Agak menyusahkan tim recruiter juga gitu ya. Baik. Nah, tadi kita udah banyak ngebahas terkait pengalaman Mas Randi dan Mas Fajar di experience dan internal hiring sendiri gitu dalam proses rekrutmen di Enigma Camp. Sekarang aku mau nyinggung dikit tentang bootcamp, karena salah satu kebutuhan tim talent acquisition Enigma Camp adalah mencari kandidat untuk bootcamp itu sendiri gitu, which is adalah service kita, service utama dari perusahaan kita. Nah, pertanyaannya adalah proses hiring dan kriteria kandidat yang dicari itu beda nggak sih dari proses internal dan experience hiring? Oke, sebentar. Mata saya perih. Kenapa tuh? Agak kelilipan kayaknya gitu. Oke, ya kalau dibilang beda atau enggak, iya jelas Oke. beda. Tapi beda di sini pun modelnya sama, tetap interview, tetap ada technical test, ada psikotes gitu. Cuman urutannya aja beda ya. Jadi kira-kira kalau untuk teman-teman di luar sana ini yang lagi mau coba daftar bootcamp di Enigma ya, dan ini tuh nanti teman-teman semua akan share CV kalian ke kita. Nanti kita akan memvalidasi data kalian. Setelah kita validasi, kita akan invite kalian untuk ke dalam satu briefing awal. Oke, baik. Dimana briefing awal itu kita ngasih tahu untuk syarat-syaratnya kita tuh apa aja, terus ya mostly lebih ke syarat sama tanya jawab lah gitu. Karena kan kita bootcamp gratis, tanpa bayar, tanpa isa, udah ada kasih ke job placement juga, dan semua fasilitasnya juga ada, jadi otomatis kita akan lebih selektif kan ya gitu. Dan kita pun juga nggak mau meng-hiring atau memberikan satu kuota untuk teman-teman yang mungkin bisa yang lebih baik lagi atau yang lainnya, jadi kita nggak asal aja gitu. Oke, baik. Nah, nanti dari briefing itu akan dilanjutin ke technical test atau ya technical test. Setelah dari technical test itu ada psikotes juga. Nanti setelah technical test dan psikotes juga, nanti semua udah oke, akan dilanjutkan ke technical interview. Nah, technical interview ini langsung diinterview sama mentor kita atau trainer kita, IT trainer kita. Jadi nanti di situ teman-teman akan interview, ditanyain terkait dengan fundamental dari fundamentalnya kalian itu sendiri gimana. Terus habis itu ada live coding testnya juga gitu. Dan setelah itu kalau memang oke, akan dilanjutkan ke final interview dengan para C-level kita atau BOD kita gitu. Nah, terus kalau misalkan nih teman-teman di luar sana yang mau daftar tapi dia backgroundnya itu bukan IT, gimana gitu kan, no worries, nggak ada masalah sih. Oke, baik. Kita terima kok untuk yang dari non IT juga. Kita terima juga yang dari lulusan SMA atau SMK juga gitu. Banyak Dan ya case-nya kalau yang kayak gitu, Mas? banyak banget Oke. gitu. Dan kalau dibilang banyak yang lolos juga nggak, banyak kok yang lolos gitu. Dan nggak usah khawatir gitu. Dan kalau misalkan nih kayak ya aku kan ya kayaknya kalau aku daftar juga udah nggak bisa sih, usia aku udah Oh iya, itu udah usia juga ya? lewatin iya, ada usianya Ada gitu. kriteria usianya berapa tuh? Nah, terus di kalau bootcamp? untuk usia kita kan masih di 30 tahun. Oh, berarti gue masih bisa kan? Lu yang nggak bisa kan ya? Ups. Ke-spill juga nih jadinya. Enggak, bercanda. Randy tidak Setua setua itu. yang itu kan. Walaupun emang tua sih. Old soul paling Iya, bisa dibilang. old school kali ya. Old school. Oke. Nah, misalkan nih untuk teman-teman yang non IT itu daftarnya gimana? Ya, sudah daftar aja nggak ada masalah gitu. Cuman memang kita ada sedikit ketat kali ya. Lebih selektif lagi untuk teman-teman yang backgroundnya itu IT gitu. Tapi kalau untuk yang non IT kita kasih keringanan ke mereka, atas mereka tuh paham dengan basicnya atau groundnya atau fundamentalnya gitu. Nah, nanti dari situ kita ngelihat juga dari mereka sendiri ada keinginan mau belajar, kemauan mau belajar, motivasinya tinggi dan lain sebagainya. Itu kan semua kelihatan pada saat interview ya. Dan itu baru kita lolosin gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman nih yang udah, Kak, misalkan aku udah non IT nih gitu, tapi aku sebelumnya udah daftar tapi gagal terus gitu kan. Ya, kegagalan bukan suatu hal yang harus ditakutin, dan it's not the end of the world for all of you yang gagal. Tapi ya mungkin bisa dicoba lagi gitu. Karena kami berdua pun juga sering mengalami gagal interview kan ya. Sering, Gitu. sering. Kemarin bukannya gagal ya kan? Enggak. Ada beberapa. Ada beberapa. Gitu, dan kegagalan itu tergantung kita menafsirkannya gimana kan. Jadi again, fail is not
everything. Itu mungkin bisa jadi batu lompatan buat kalian juga, dan ya mungkin bisa jadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan jangan langsung ini sih sebenarnya. Kalau misalkan memang misalkan let's say kita open untuk batch yang sekarang. Misalkan let's say sekarang tuh namanya batch 1. Nah, kalau misalkan memang gagal, jangan berkecil hati. Bisa jadi di batch kedua itu kalian bisa ikut masuk di situ. Gitu. Bukan berarti kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Betul. Jadi memang kalau misalkan gagal di batch yang sekarang, jangan berkecil hati, bisa daftar di batch berikutnya. Kegagalan tuh bukan apa-apa ya, Mas Bukan apa-apa. Bukan Mau masuk Enik Makem kok bisa juga banget. berkali-kali dicoba. Berkali-kali gitu dicoba, ya. Jadi bisa. jangan takut gagal. Yes. Kayak dulu ada deh kasusnya Kenapa tuh. Dulu tuh Rista pernah nanya sama aku, Mas Fajar, ada kandidat udah fail nih gitu kan, terus dia itu nyoba lagi gitu kan, gimana? Ya udah, kita kasih kesempatan dia untuk coba lagi gitu. Sampai di final interview juga kita aware dengan dia gitu. Bahkan BOD kita pun juga aware dengan notice dengan apa namanya, dengan kandidatnya gitu. Kayaknya kamu pernah nyoba ya gitu. Sampai ditajak ngobrol dan kita ngelihat, oh iya dia bagus nih gitu kan. Dan akhirnya yaudah kita lanjutin gitu. Tapi ya memang waktu itu sempat beberapa kali gagal lagi gitu. Tapi ya setelah kita edukasi lagi, kita kasih tahu kurang ini, kita kasih feedback kan ya. Gitu. Jadi kita kasih feedback kekurangannya di mana, sampai akhirnya dia nyoba lagi, ya udah. Oke. Good. Baik. Nah, aku mau lanjut nih pertanyaannya. Tadi udah ya kita bahas bootcamp, experience hiring, internal hiring. Overall, challenge terbesar yang pernah Mas rasain sebagai recruiter di Enik Makem itu apa sih? Challenge terbesar ya. Seru nih kayaknya pembahasannya, lebih seru. Mungkin bisa dimulai dulu dari Mas Fajar. Waktu itu jam 11 pagi. 11 pagi, oke. Jam 11. Jar, jam 3 nanti kalau bisa ada interview ya. Jeng. Interview apa tuh? Interview apa tuh? Udah lewat screening HR, screening CV maksudnya ya, screening HR interview juga, tiba-tiba lanjut ke user interview. Jam 11 dikasih tahu, jam 3 udah harus ada kandidatnya. Coba gimana? Gimana itu Roro Jonggrang aja bangun candi dalam sehari, ini dalam beberapa jam doang recruiter gitu. Iya, ya. dan ini menurutku yang apa ya, yang sering banget dialamin sama kita. But ya nggak ada masalah sih dengan hal itu, karena memang kita sendiri kan juga sudah siapkan plan gitu. Jadi aku sama Randy ini kan kita suka pakai LinkedIn kita untuk approaching orang gitu. Nah, jadi kita tuh approach orang itu, kita kasih tahu ke mereka, kita approach mereka itu untuk di pooling atau maksudnya dimasukin talent poolnya kita, atau mau kita approach dalam waktu dekat ini atau yang saat ini lagi open gitu. Jadi kalau memang mereka itu lagi open untuk posisi saat ini, misalkan nih kita lagi buka untuk full stack gitu, kita deketin satu kandidat A gitu, hey Mas Mbak gitu kan, mau nggak untuk coba opportunity ini gitu. Kalau dia mau ya kita lanjutin gitu, kita lanjutin ke interview dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalkan kita mau bikin talent pool gitu ya, atau kandidat-kandidatnya itu kita kumpulin dulu gitu. Nanti one day kalau kita udah open, kita bisa approach mereka gitu. Nanti kita pun juga ngomong di LinkedIn gitu. Jadi nggak semata-mata kita cuman approach atau deketin tapi nggak ada ininya, nggak ada meaningnya, nggak ada feedbacknya gitu. Karena kita kan juga menghargai kandidat udah membalas message-nya kita dan sudah sudah ada keinginan untuk sama kita kan gitu. Menarik nih. Nyambung dengan apa yang dibahas Mas Fajar tadi. Jadi terkait job desk recruiter secara in general ya. Ternyata yang aku tahu dari tadi Mas Fajar bahas A sampai Z, kayaknya tugas recruiter itu bukan cuman end-to-end recruitment, end-to-end dalam proses rekrutmen. Ternyata itu ada tadi mungkin nyinggung bikin talent pool atau hal lain. Mungkin ada nggak yang belum ke-mention gitu? Sebenarnya maintenance tuh bukan berarti kita maintenance yang itu bukan ya. Bukan Ini maintenance apa nih konteksnya? Konteks maintenance di sini itu adalah, kalau ini lebih ke arah, dulu aku pernah ada dalam satu company yang ngerasanya tuh kayak
ini udah di hiring ya udah dilepas gitu aja gitu, dan rekruternya tuh ya udah nggak bertanggung jawab gitu kan. Padahal kalau dilihat dari KPI, dilihat dari apa namanya, ngelihat dari target, itu masuk dalam perhitungannya performnya si rekruternya itu sendiri gitu kan. Dari situ tuh akhirnya mulai ada inisiatif. Probation kan 3 bulan ya. Ya. Dan selama probation 3 bulan itu aku tuh, atau saya tuh sering apa ya namanya ya, maintenance mereka itu selama 2 minggu. 1 minggu kita tanya, 1 atau 2 minggu aku tanyain kayak gimana kabarnya, gimana proses apa namanya adaptasinya, gimana timnya, gimana usernya, dan kerjaannya gimana so far, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita lanjutin lagi ke 1 bulan. Ada perubahan nggak, ada masalah apa lagi, dan lain sebagainya gitu. Dan terus lanjut lagi ke 1,5 bulan gitu. Dan itu sebenarnya udah dibikin timingnya gitu. Dan kalau dibilang bullshit lah, masa rekruter harus kayak gitu gitu. Well, sebenarnya nggak harus, tapi akan lebih baik kayak gitu, karena kita kan bisa tahu juga based on quality. Contoh kayak Randy ini baru gue hiring di beberapa bulan belakangan ini gitu. Oke, berarti Mas Randy baru ya menjadi seorang Eternals. Oke. Jadi dia sudah cukup nyaman sepertinya. Pasti dong, siapa yang nggak nyaman gabung di keluarga besar Enik Makem, ya kan? Oke, kayak Randy ini karena emang dari dulu tuh kan udah punya kebiasaan itu, akhirnya diterapin di sini juga, dan akhirnya ngasih tahu ke Randy juga bahwa gini loh Ran, akan lebih baik gitu. Tujuannya tuh apa, itu aku kasih tahu gitu. Nah kayak Randy baru masuk ke sini 1 atau 2 minggu tuh aku tanyain, 1 atau 2 minggu sih waktu itu? 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu aku tanyain kayak gimana Ran, lu ada kesalahan apa, kendala apa, komunikasi lo sama gue gimana, ada yang kurang kah, atau ada yang kurang nyaman dan lain sebagainya gitu. Dia ngasih feedback itu kan juga bisa jadi, kalau untuk dari as my team ya, itu kan akan jadi feedback juga untuk aku ya. Tapi kalau untuk general gitu, kayak untuk posisi yang lain gitu, misalkan untuk di software development, untuk entah itu di front end, back end, atau yang lainnya, itu kan kita bisa tahu juga masalahnya tuh ada di mana. Masalahnya itu mungkin culture-nya, mungkin dari cara kerjanya, mungkin komunikasinya, dan lain sebagainya. Sehingga itu kandidat-kandidat yang nggak lolos probation bisa kita cegah dengan cara seperti itu. Jadi ada preventifnya. Tuh. Menarik. Yes. Baik. Nah, nih tadi kan kayak kita sebagian besar juga bahas unek-unek gitu ya. Aku pengen tahu nih, the most memorable moment sebagai seorang recruiter. Apa tuh? The most Yang pernah memorable dialami. moment ya. Mungkin ini kali ya. Kalau misalkan dari pengalaman, dulu tuh pernah habis ngerekrut untuk karyawan, dia tuh ngajak makan. Oh, oke. Dia ngajak makan karena sebagai tanda terima kasih karena udah mau memproses dia. Menurutku tuh apa ya, itu cukup senang sih, karena memang balik lagi aku pun working as a talent acquisition kan, memang sebenarnya kita membantu orang lain mendapatkan pekerjaan, dan itu menurutku adalah, ini prinsip sendiri ya, itu adalah sesuatu yang mulia menurutku. Jadi aku ngerasanya kayak udah aku senang sendiri dengan membantu orang lain, ditambah lagi orang lain tuh sangat bersyukur dengan apa yang udah aku lakuin. Jadi mungkin itu momen memorable Berkesan ya, ya. berkesan banget sih gitu. Baik. Mungkin kalau Mas Fajar? Hiring orang yang waktu itu udah desperate banget. Jadi dia pernah dulu itu kayak tahun lalu deh. Tahun lalu itu kan lagi corat marit banget ya. Oh iya, Dari kondisinya lagi setahun kurang 2 tahun baik yang Corona lalu ya. Covid betul ya. Itu banyak yang ada yang lay off, sampai company ada yang lay off, dan orang banyak kehilangan pekerjaan, dan sampai akhirnya if I not mistake itu tuh tahun 2000 Covid 2000 berapa sih? 2020 2020 Maret. Ya. 2020 itu sampai 21 22 kalau nggak salah 2022 dia itu udah dapat layoff dari 2020. Dia itu memang secara skill set dia tuh bagus, cuman permasalahannya cuman satu, karena angkanya waktu itu kemahalan. Dan saat itu company memang lagi nyari posisinya dia, dan company tapi nggak mau bayar dengan angkanya dia, dan dia tuh willing untuk nurunin angkanya itu lumayan jauh, dan akhirnya dia keterima. Dia nggak memohon. Saat itu dia tuh cuma ceritain doang, kayak kesannya tuh dulu kayak gue tuh gini mas, kayak gini gitu kan. Oke. Tapi secara skill set dia tuh bagus, dan
apa namanya, personalnya dia pun juga bagus dan sopan juga, humble juga gitu ya. Dan akhirnya ya udah kita lanjutin, dan dia tuh pas keterima say thank you dan lain sebagainya gitu. Dan pas waktu itu kebetulan pas lagi ketemu, dipeluk, terus ya udah gitu kan. Ternyata di balik dia memeluk gue, seminggu kemudian gue COVID. Ada imbas yang kena Kayaknya nggak gitu. sampai seminggu deh, kayaknya 3 hari kemudian. 3 hari kemudian tuh gue COVID, karena Oke. terakhir gue ketemu adalah sama dia. Dan setelah itu gue di rumah nggak kemana-mana, dan orang rumah juga nggak ada yang pergi kemana-mana. Ternyata shit happen-nya itu ada. Tapi kalau momen yang paling mengharukan ya itu ya, karena bisa ngebantu orang gitu. Tapi ya shit happen-nya gue kena positif Plot COVID. twist. Ternyata dapat plot twistnya guys di Iya. akhir cerita. Iya betul. Bahkan sampai ada yang pernah, nggak tahu kalau Randy mungkin pernah nggak, Apa tuh? dikirimin barang, dikirimin. Oh iya. So far belum Belum sih. ya? Oh, Belum. oke. Dulu pernah hiring untuk salah satu posisi, terus pas di hiring itu dia appreciation-nya tuh karena thank you ya mas sudah ngebantu dan lain sebagainya, dikasih barang, dan kadang kalau diajak makan ya lumayan sering juga gitu, karena kita lunch bareng aja gitu kan, bareng sama yang lain gitu, gak usah yang berdua doang atau yang gak usah sama tim dan lain sebagainya. Tapi kalau yang waktu itu bareng, karena sifatnya udah arah gratifikasi ya, gitu kan, jadi mau nggak mau ya sorry kita harus kembaliin, karena kita kan juga harus pada tracknya, profesionalnya betul. Gitu, jadi nggak semata-mata kita terima gitu, walaupun sebenarnya kayak bagus nih. Tapi kita harus jujur juga kan ya. Kayaknya gue kalau jadi lu gue ambil deh. Iya ya. Harusnya Tanpa gua ambil. basa-basi gitu ya. Iya. Sikat. Enggak lah, tapi enggak tetap harus profesional. Iya Iya. bener. Aku relate juga sih. Iya, memberi apa ya, nolong orang tuh jadi kayak meaningful sendiri gitu. Yes, if you have the power to help people, apa salahnya gitu? Itu menjadi prinsipku sih. Selagi bener-bener. punya tenaga, nggak ngerugiin apapun kok nolong orang lain. Itu sih. Iya. Randy Teguh. Iya benar. Aku pernah dengar tuh di kuliah teman aku bilang kayak sebenarnya manusia itu dinilai dari 2 hal, keberluasan manfaat dan kedalaman pikiran gitu deh. Jadi aku juga cukup relate nih ketika mas-mas cerita dari pekerjaan sebagai seorang rekruter itu ternyata bisa memberikan dampak yang signifikan gitu buat seseorang. Ya. Nggak nyangka ya. Betul. Ternyata. Karena di rekruternya sendiri tuh ada the art of recruit. Kalau menurut gue ya, the way kita ngelihat orang, kita ngegali potensi Iya. orang gitu kan. Karena kan nggak mungkin kan, kayak misalkan nih, aku nggak kenal sama temanku gitu kan, atau orang lain gitu, hai mas mbak gitu kan, dia nge-apply kerja, aku ajak ngobrol, tapi ngajak ngobrolnya sembarang gitu kan. Enggak, karena ada tekniknya sendiri. Dan itu menurutku kayak the art of my work. So I love my job. Do you love? Yeah, of course. Of course. I think he's not the leader. Oh, Karena dia kayaknya lumayan sering dibully sama gue. kenapa nih terjadi pembulian di Gak sini? ngerti dari Nggak, awal nggak. masuk. Oh iya. Udah ini ya susah deh Kayaknya bukan ngerjain. pembulian deh, Enggak, sebenarnya. tapi emang orangnya iseng aja. Coping Jahil mekanisme untuk membangkitkan Walaupun suasana. kadang-kadang emosi. Beda cerita lagi. Beda cerita lagi ya. Suka diem lagi kerja, tiba-tiba ada yang teriak wah gitu. Iya, Dari dia jadi tiba-tiba harimau dia gitu ya. minta disikut. Dia perkataan. Di uppercut dari bawah. Ganas. Oke, nah pertanyaan terakhir nih untuk menutup obrolan kita pada hari ini. Overall, are you guys happy being a recruiter? Terlepas dari pengalaman sebagai seorang talent acquisition di Enigma Camp yang nyari kandidat kriterianya A sampai Z, kemudian dibagi lagi experience hiring, internal hiring, dan bootcamp. Are you happy now? Iya pastinya sih sebenarnya kalau misalkan dari aku sih memang dari awal memang memilih untuk posisi ini karena memang sesuai dengan prinsipku. Kalau misalkan dibalikin lagi ya ke pembahasan sebelumnya, memang sebenarnya nggak cuma itu doang sih. Kalau misalkan dari yang pertama adalah kita menolong orang, itu Iya, yang paling pasti. Terus yang kedua memang dengan as a talent acquisition pasti kan kita ngobrol dengan orang lain, yang notabene di mana kalau menurutku kita bisa belajar dari dari manapun bisa kita ngobrol sama orang. Dengan adanya kita ngobrol dengan orang lain itu, misalkan
individunya kan berbeda. Misalkan ada yang dari marketing, ada yang dari BD, atau misalkan dari IT, atau misalkan dari sales. Kita kan jadi tahu perspektifnya masing-masing. Benar. Dan menurutku itu adalah sebuah pembelajaran buatku sendiri. Dari mana lagi? Mungkin maksudnya bisa belajar dari sumber yang lain, misalkan dari buku atau dari mana. Tapi aku lebih suka belajar dengan ngobrol dengan orang. That's why kenapa I'm very happy with This job. ya. Gitu sih. Mas Fajar, are you happy? Of course I'm happy. I'm happy with Why? my job. I'm happy with my team. I'm happy with kayak kalau gue bilang happy my team kayak agak sedikit ambigu ya. My timnya ngeliat ke Mas Iya. Randy gitu ya. Ya kan tadi tim saya mas. Iya. Ya gue happy dengan kerjaan gue happy dengan lingkungan kerja gue, dan gue happy dengan tim gue sendiri. Dan kalau ditanya spesifik happy kenapa? Karena as a being recruiter is not only hiring someone. Being a recruiter is not only put the right person in the right place, but we have to see clearly tentang orang ini tuh gimana sih, orang ini tuh oke nggak sih gitu. Karena salah menempatkan satu orang dalam satu posisi itu impactful kemana-mana. Entah itu impactful, yang pasti itu adalah impactful ke performance team, dan yang pasti itu kan impactnya ke headnya atau manajernya atau siapapun yang jadi kepalanya di situ. Dan itu kita nggak mau kan untuk kayak gitu. Dan yang tadi aku bilang ya, being recruiter is not only interviewing, screening, sourcing dan lain sebagainya, but that's a lot of to do yang harus dilakukan di situ, dan so much things yang harus diurus juga. Dan again itu buat aku kayak the art of being a recruiter. Baik. It's lovely to do it in every day in my life. Baik. Oke, menarik banget nih obrolan kita pada hari ini. Tapi ternyata kita cukup banyak menghabiskan waktu ya ngobrol dari A sampai Z ya tentang kandidat, tentang dunia recruiting gitu ya. Ya semoga apa yang Mas Randy dan Mas Fajar sampein ke teman-teman Enigmanians pada hari ini bisa diambil sisi positifnya dan juga bermanfaat untuk teman-teman Enigmanians ke depannya gitu. Ya aku mau terima kasih nih buat dua narasumber kita, dua guest kita atas Thank you. waktunya. Thank Ini you so much as well. ini dua orang yang termasuk sibuk ya di Enigma Camp, guys. Ini agak lucu juga ya, biasanya kita yang nanya-nanya gitu, Yes. sekarang kita Oh iya nanya-nanya. benar. Kita yang tanya-tanya. Oh iya benar. Benar-benar jadi kebalikannya gitu Iya, ya. iya, Ya terima kasih you guys. Keren banget. Makasih juga udah sharing banyak hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Likewise. Thank you so much juga Mbak Thank you. Hansa. Thank you so much juga Enigmanians. Thank you, bye-bye. See you in Bye. Thank you guys.